Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan berjumpa kembali di channel Perianto Zamasi. Dan pada video saya kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua sebuah berita yang cukup viral ya. Dimana di sini dikatakan Kartika Putri, seorang artis yang meminta capres bisa ngaji. Lalu kemudian dia mengatakan pilih yang suaranya paling merdu. Dan akhirnya ini menjadi trending, viral, dan mendapatkan banyak komentar dari netizen dan juga termasuk dari Bang Permadi Arya, ya kan teman-teman ya. Dan tidak lagi berlama-lama, kita akan lihat saja bagaimana pandangan dari Bang Permadi Arya nanti setelah kita membacakan beritanya dan juga membacakan beberapa komentar yang ada ya. Dan langsung saja sekarang kita akan melihat bagaimana tentang berita yang cukup viral ini. Dan ini dia teman-teman ya. Oke, dan yang pertama sekali kita akan membacakan terlebih dahulu bagaimana berita ini. Saya akan bacakan saja dari judulnya seperti yang tadi saya bacakan. Kartika Putri minta capres bisa ngaji, pilih yang suaranya paling merdu. Ini diterbitkan pada hari Rabu yang lalu, 24 Januari 2024 ya, pada pukul 23:14 waktu Indonesia Barat ya. Artis Kartika Putri membuat heboh masyarakat Indonesia usai meminta para calon presiden dalam Pilpres tahun ini mengaji. Opini tersebut dia ungkapkan kala tengah melangsungkan live di media sosialnya pada hari Selasa 23 Januari 2024 ya. Nah, kita akan langsung saja bacakan sampai selesai ya. Nah ini dia, aku kepingin sebenarnya mendengar capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih karena berarti sudah biasa baca Al-Quran. Tutur Kartika Putri dalam potongan video siaran langsungnya. Perempuan yang memutuskan untuk berhijrah itu mengaku ingin sekali memiliki presiden yang bisa mengaji dengan suara merdu. Ya ini pandangannya ya. Sebab menurut pemikirannya ada beberapa manfaat bila memiliki presiden yang pandai mengaji. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, amanah, hatinya lembut, enggak keras, akan memikirkan rakyat, takut sama Allah, mau melakukan hal-hal zolim, dijaga sama Allah ya. Lalu berikutnya dikatakan keinginan itu disampaikan setelah acara debat capres keempat yang diselenggarakan oleh KPU pada Ahad 21 Januari 2024 yang lalu. Ini dia, boleh nggak usah debat doang, kan muslim semua tuh calon-calonnya, ngaji boleh nggak ucapnya. Terlebih semua calon presiden dan wakilnya kali ini semuanya beragama Islam. Hal itulah yang melatar belakangi keinginan kuat Kartika Putri. Baginya, dia ingin pemimpin yang berpegang dengan satu agama. Hal itu dinilai jadi tolak ukur karena memimpin negara disebut sebagai imam katanya, ya. Dan kemudian setelah live itu selesai, rupanya ada beberapa penonton ya yang merekamnya dan membagikannya kembali ke berbagai platform ya, mulai dari Instagram, Twitter hingga TikTok. Kartika Putri pun diserbu oleh netizen yang mengkritik pendapatnya itu. Ya, lalu banyak yang menyayangkan perihal permintaan mengaji dari istri Habib Usman bin Yahya ini. Enggak ada kolerasinya buat negara. Dikira Indonesia cuma ada satu agama kali. Tweet netizen ya. Lalu syarat wajib jadi presiden harus beragama Islam ya. Tulis pemilu bukan pil dacil ya. Tulis joke lalu kemudian mengomentari pendapat Kartika Putri yang bikin netizen heran. Nggak nyambung, maaf aja, ini cari pemimpin negara bukan pemimpin pondok pesantren ya. Lalu berikutnya Kartika Putri juga dinilai oleh publik terkena sindrom hijrah dengan merasa apa-apa harus dikaitkan dengan agama. Kamu karena nikah sama Habib aja jadi begitu. Ya, insya Allah. Tapi kan di Indonesia ada beberapa agama Kartika Putri. Kalaupun nggak menunjukkan ngajinya, bagus. Yang penting kinerjanya kelihatan ya. Lalu sekarang kita akan melihat saja bagaimana klarifikasi dari Kartika Putri usai videonya viral ya. Usai videonya viral dan dihujani kritikan dari netizen, Kartika Putri mengklarifikasinya. Banyak banget orang yang alergi banget dengar kata ngaji. Betul ini negara beraneka ragam agama dan kebetulan yang saya bilang semua paslonnya keenamnya Islam. Kecuali ada salah satu yang berbeda agama, terus saya suruh ngaji, baru saja enggak waras. Tuturnya dari unggahan video di
Instagram story-nya kemarin ya. Dan paling terakhir, dalam video lanjutannya, Kartika Putri justru melanjutkan bahwa banyak yang tersinggung dengannya karena capres yang mereka dukung memang tidak bisa mengaji. Kenapa? Kenapa pada panas banget ya? Mungkin saya sih berpendapat jangan-jangan paslon dukungannya nggak bisa ngaji, makanya panik. Wow. Oke, dan sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan dari seorang Bang Permadi Arya. Dan kembali di sini saya akan perlihatkan ini dia pandangan dari Bang Permadi Arya ya. Saya akan tampilkan di sini ya. Ini dia. Maaf Mbak ya. Maaf ya Mbak Kartika Putri World, Indonesia bukan negara Islam. Ada penganut Kristen, Hindu, Buddha meski minoritas, tapi bukan pelengkap penderita di negeri ini. Saya yakin warga non-muslim tidak butuh capres-cawapres bisa ngaji gitu Mbak. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Saya mau sampaikan, sebenarnya nggak salah kok yang disampaikan oleh Kartika Putri kalau memang para pasangan calon presiden dan wakil presiden ini adalah keenam-enamnya beragama Islam. Baik itu Anies Baswedan dengan Muhaimin, wakilnya, calon wakilnya, dan juga Prabowo Subianto dengan Gibran dan juga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Mereka keenam-enamnya adalah Muslim, ya kan? Dan nggak salah kalau misalnya Kartika Putri mengatakan mereka ya harusnya bisa maksud saya mereka disuruh oleh Kartika Putri ini untuk ngaji begitu ya. Tapi permasalahannya ini ya karena diteruskan oleh kata-kata Kartika Putri yang merdu suaranya kalau ngaji itu yang dipilih jadi presiden. Nah, ini yang membuat kita bukan alergi, tapi justru mempertanyakan bagaimana cara pikir daripada seorang Kartika Putri ini. Apakah memang jaminan ketika ada orang yang bisa ngaji lalu kemudian dia dipastikan orangnya baik, hatinya tulus dan sebagainya? Saya pikir itu belum tentu juga. Ya kan? Ingat nggak di Indonesia ini? Ingat nggak di banyak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini itu? Kebanyakan mereka yang pemilik pondok pesantren, ya yang mengajar di pondok pesantren, melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap santri-santrinya. Dan sudah banyak yang dinaikkan di permukaan soal berita ini. Dan kalau nggak salah saya juga melihat ya ada yang sampai masuk penjara juga, divonis juga gara-gara melakukan hal yang tidak senonoh terhadap para santrinya. Bukankah mereka pintar ngaji? Pastinya pintar ngaji ya kan. Mereka mengajar para santri ya kan. Tapi itu adalah sebuah jaminan mereka tidak berlaku tidak baik. Apakah itu jaminan mereka semuanya pasti orang yang betul-betul suci hatinya? Oh, itu bukan jaminan, ya kan? Bukan jaminan. Teman-teman, kita akan melihat saja. Sebenarnya betul ya, nggak salah. Silahkan disuruh para calon presiden ini untuk ngaji. Tapi soal untuk pilihan itu belum tentu kawan. Ya, jangan pikir kita kalau udah pintar ngaji langsung kita pilih, jangan ya, jangan, karena itu nggak menjamin ya kan. Seperti yang saya bilang, pemilik pondok pesantren yang ada di Indonesia kebanyakan ya, tidak semua ya, tapi banyak begitu ya, banyak yang melakukan hal yang tidak baik terhadap para santrinya. Harusnya mereka mengajarkan yang baik-baik, tapi mereka justru melakukan yang tidak baik, yang tidak senonoh, dan menghancurkan masa depan dari para santri-santri mereka. Ini yang kita sayangkan. Ya, kita akan coba lihat saja bagaimana komentar-komentar yang ada di postingan Bang Permadi Arya di akun Instagramnya. Ya, oke, kita akan lihat saja di sini dan saya akan tampilkan kepada kita ya. Ada dari Dian Ahmad 93. Insya Allah kalau bisa ngaji akhlaknya terjaga, tidak menghalalkan cara untuk dapat kekuasaan. Oh, saya bilang itu enggak
jaminan kawan, nggak jaminan ya. Anda harus tahu itu. Nah, ini dia. Kita akan lihat saja ada dari Wulan ya. Menteri Agama pernah terkena kasus korupsi. Emangnya nggak pinter ngajinya? Nah, itu dia kan. Dan ditambah dari Bang Permadi Arya, ya, dibalasnya ini komentar dari Wulan, ya, Amroji yang ngebom Bali Hafiz hafal Al-Quran. Fakta. Seorang Hafiz loh. Hafal Al-Quran loh, bukan hanya pinter baca, tapi udah hafal, tapi ngebom juga di Bali. Jadi ini bukan jaminan Kartika Putri, ya kan? Oke, lalu berikutnya ada dari VA Olivia. Si paling ngaji, gua nunggu dia kena poligami. Janganlah, kasihan juga sih. Lalu ada dari Markus Harijanto. Saya Kristen, boleh nyapres enggak? Ada jawaban dari Bang Permadi Arya. Boleh, tapi nanti pasti diserang Al-Maidah 51 sama lawanmu. Nah, ini dia yang pernah membuat Ahok harus masuk penjara ya. Ya, dan ada dari Imagot tombol Anies Presiden Rohingya. Ada emot ketawa dari Bang Permadi Arya. Dan ada dari Belina Andra, fanatiknya bukan main, barangkali dia lupa apa artinya Pancasila. Ya, betul sekali ya. Lalu ini dia nanti paling terakhir ya, ada 3 lagi, saya akan bacakan. Ini dari Yogayati. Hahaha, dia lupa gimana semuanya dia dulu. WKWKWK. Ada dari Albaria, suaminya aja yang suka ngaji, suka sholat, dakwah sana sini. Nikahnya nggak cukup sekali. Dan sangat paling terakhir dari Priyowidi 9 Official. Terkadang cantik tanpa gunain nalar itu jadi korslet. Nah, benar kan seperti apa yang saya sampaikan tadi? Bahwa pintar ngaji, suaranya merdu pas ngaji, belum tentu akhlaknya mulia. Ya, jadi Kartika Putri, Anda nggak salah memang mengatakan ya keenam paslonnya adalah eh, mereka beragama Islam. Dan Anda nggak salah menyuruh mereka untuk ngaji. Tapi yang salahnya ketika Anda mengatakan yang paling merdu suaranya itu yang kita pilih. Anda salah dalam hal ini. Ya, jadi ya berpikir lebih baik lagi. Karena seorang ustadz bisa saja melakukan hal yang tidak baik. Seorang pendeta bisa saja melakukan hal seperti begitu. Iya kan? Yang paling penting soal capres ini dan cawapres ini adalah bagaimana mereka melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dan mereka takut akan Tuhan. Iya kan? Saya dengar ada yang saya dengar begitu sih. Ada mungkin yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu buta huruf, ya kan katanya. Dan ada juga yang mengatakan tidak dari pihak Muslim. Saya juga nggak ngerti mana yang benar di sini. Tapi andai kata benar itu Nabi Muhammad buta huruf, ya. Lalu kenapa bisa menjadi junjungannya atau nabinya orang Islam, ya kan? Ya, kalau kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, saya nggak ngerti. Saya tidak belajar soal itu. Saya nggak mau. Saya hanya yang taunya aja, dengar-dengar begitu. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu buta huruf, ada juga yang bilang tidak buta huruf. Ya, tapi yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya benar Nabi Muhammad buta huruf, kenapa sih dia yang harus menjadi nabi untuk orang Islam? Nah, itu adalah saya nggak ngerti. Ini hanya sebuah pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Karena sekali lagi, orang yang bagus suaranya, orang yang pintar khotbahnya, pendeta maksud saya, belum tentu kehidupannya juga baik. Banyak pendeta, ada pendeta gitu ya, yang khutbah itu luar biasa, tapi di belakang, wah, dia juga pemain rupanya. Ya kan? Jadi janganlah ya, karena manusia itu punya keterbatasan, punya kelemahan dan punya kekurangan. Ya, sebab itu yang paling kita junjung tinggi sebagai orang percaya, ya, iman kita kepada Sang Pencipta dan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan dan berlaku baik
terhadap sesama kita, tanpa menyakiti siapapun mereka, sekalipun berbeda agama dengan kita. Oke, Kartika Putri, itu aja dulu untuk sore menjelang malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.